Haleluya. Saudara yang kekasih, tema kita hari ini berbicara tentang Tuhan adalah bagianku. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku akan berharap kepadanya. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca keseluruhan daripada kitab Ratapan, pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-5, maka pada hakikatnya sang penulis kitab ini menceritakan tentang segala pengalaman demi pengalaman yang ia pernah alami bersama dengan Tuhan. Segala pengalaman-pengalaman pribadinya yang ia telah merasakan sebagai bentuk kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan bahkan semua pengalaman-pengalaman yang ia sudah pernah melihat secara langsung. Bahkan semua pengalaman yang ia sudah benar-benar memiliki di dalam hidupnya. Itulah yang ia menuliskan dan menceritakan kepada kita melalui kitab Ratapan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-5. Dan bahkan saudara kasih, ketika saya membaca kitab Ratapan ini, maka saya dapat simpulkan bahwa pada hakikatnya sang penulis di zaman dahulu kala memang ia memiliki begitu banyak kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, kebutuhan keuangan, dan bahkan kebutuhan seperti kebutuhan makan minum di sehari-harinya. Tetapi ingat, semua kebutuhan dan bahkan semua keinginan-keinginan yang dia miliki sebagai sebuah rancangan atas hidupnya untuk mencapai segala tujuan masa depannya, tetapi dalam semua keinginan dan semua kebutuhan yang ia miliki di dalam jiwanya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya, di dalam rohnya, di dalam keseluruhan tubuhnya, ia sendiri mengakui bahwa Tuhan adalah bagian dari hidupnya. Tuhan adalah segala-galanya, di atas seluruh keinginan dia, di atas seluruh kebutuhan dia. Jadi dia menganggap bahwa Tuhanlah bagian hidupnya yang paling utama daripada seluruh kebutuhan hidupnya, daripada seluruh keinginan-keinginan yang ingin ia capai. Dan bahkan saudara yang kekasih, dari gaya bahasa yang ia gunakan untuk menceritakan kepada kita, salah satunya melalui kitab Ratapan pasal 3 ayat 24 ini, saya dapat simpulkan bahwa pada hakikatnya di dalam diri manusia ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara yang kekasih, ketika sang penulis menyatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, maka sebelum ia mengucapkan kalimat yang demikian, maka jiwanya sudah terlebih dahulu merancangkan atau mengucapkan terlebih dahulu di dalam tubuhnya, yaitu melalui dalam perasaannya, melalui pikirannya, dan bahkan semua apa yang sudah diucapkan oleh jiwanya sendiri dikuatkan oleh roh yang ada di dalam tubuhnya, sehingga mendorong atau menginspirasi atau mendukung akan tubuh ini sampai tubuh menyatakan Tuhan adalah bagianku. Dan ketika sang penulis menyatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, maka kata bagianku itu artinya atau sama artinya dengan Tuhan adalah milikku, Tuhan adalah sang penciptaku, Tuhan adalah pemimpinku, Tuhan adalah pelindungku, dan Tuhan adalah segala-galanya bagiku, termasuk Tuhan adalah selalu beserta dengan setiap orang yang beriman dan yang percaya kepada Dia. Saudara yang kekasih, dan berdasarkan daripada kitab Ratapan pasal 3 ayat 24 ini, maka dapat memotivasi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan di zaman anugerah ini, supaya kita turut dikuatkan, bahkan supaya turut kita disadarkan untuk lebih memahami bahwa pada hakikatnya kita sebagai orang yang percaya, sebelum kita mengucapkan melalui mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu kita percaya dalam hati bahwa Yesus adalah sang juru selamat kita, satu-satunya yang patut kita sembah dan kita puji, maka ingat, sebelum mulut kita mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan juru selamatku,
maka yang paling utama kita sadari adalah bahwa jiwa kita sudah menyatakan terlebih dahulu di dalam batin kita, sehingga mulut kita mampu untuk menyatakannya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Jadi bukan tubuh ini menyatakan secara langsung dengan begitu saja, atau mulut ini dengan secara tiba-tiba langsung menyatakan, tidak. Tetapi tubuh, jiwa, dan roh yang ada dalam diri kita ini sudah saling bekerja sama, saling mensupport, bahkan saling menopang untuk menyatakan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kenyataan. Nah, saudara yang kekasih, inilah hal menarik daripada kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Dan sesuai dengan tema kita, Tuhan adalah bagianku. Kita sebagai orang percaya, Tuhan adalah bagian dalam hidup kita. Yaitu Tuhan adalah milik kita. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kebutuhan kita. Tuhan adalah sumber jawaban kita. Dan bahkan Tuhan adalah Bapa yang mampu dan sanggup untuk memenuhi segala situasi kehidupan kita, yang sanggup menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kita, dan sanggup memberikan segala solusi di saat kita datang untuk berkomunikasi dengan Dia. Nah, saudara kasih, dan sesuai dengan tema kita, Tuhan adalah bagianku, maka hari ini Tuhan adalah bagian kita sebagai orang percaya hadir dalam 4 perihal dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Dia. Di dalam catatan saya, hal yang pertama, Tuhan adalah bagianku, berbicara tentang Tuhan hadir dalam situasi kehidupan manusia. Ratapan pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-9. Jadi saudara kekasih, Tuhan adalah bagianku, itu sama dengan Tuhan adalah milik kita yang senantiasa hadir bersama dengan kita sebagai orang percaya di dalam setiap situasi keimanan kita, atau dalam situasi keyakinan kita, atau segala sesuatu, yaitu situasi yang kita sedang alami. Baik itu situasi kita dalam saat berduka cita, atau maupun situasi kita dalam keadaan kita sedang bersuka cita, Tuhan tetap hadir, hidup bersama dengan kita. Dan karena Tuhan senantiasa hadir bersama kita dalam keadaan situasi apapun, maka kita layak untuk berkata dan mengakui dengan secara jujur kepada Dia bahwa Tuhan adalah bagianku, bagian di dalam hidupku. Jadi kita sebagai orang percaya tidak sendirian di saat kita menghadapi berbagai suasana kehidupan kita. Suasana kehidupan yang kita hadapi, saudara kasih, secara rohani, maka suasana perjalanan iman kita, terkadang kita semakin kuat untuk menghadap Tuhan, untuk menghampiri Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Bahkan terkadang kita merasa begitu kuatnya atas dorongan Roh Kudus untuk kita tetap membangun hubungan keakraban dengan Tuhan, dan kita merasa seakan-akan kita dan Tuhan itu benar-benar begitu akrab, begitu dekat, dan begitu bersatu padunya untuk tetap kuat mempertahankan keyakinan kita di bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, tetapi di sisi lain situasi perjalanan iman kita terkadang mengalami yang namanya pasang surut. Sebentar kuat, sebentar akan merasa sepertinya lemah sekali, bahkan sebentar merasa perjalanan iman kita sangat cepat, tetapi kemudian kita merasa juga sepertinya agak lambat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, atau di saat kita ingin untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih, ingatlah mulai hari ini bahwa di dalam tengah situasi kehidupan kita dalam keadaan apapun, Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah milik kita. Dia selalu beserta dengan kita. Memang situasi-situasi kehidupan yang kita alami di zaman anugerah ini, ataupun di akhir zaman ini, ada berbagai hal-hal yang kita sudah semakin telinga kita mendengar dengan secara jelas. Mata kita juga sudah mulai melihat dengan jelas berbagai suasana kehidupan yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan, bahkan membuat kita terkadang kita merasa sepertinya takut untuk menghadapi situasi yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi ingat saudara,
Tuhan adalah milik kita, selalu bersama dengan kita, selalu bersama dengan kita selaku orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang menjadi milik Dia, orang-orang yang sudah mengasihi Dia. Tuhan beserta untuk senantiasa menyertai, dan Tuhan adalah bagian kita. Dialah Alfa dan Omega yang mengawali perjalanan suasana hidup kita dan bahkan sampai mengakhiri perjalanan suasana hidup kita, yaitu keyakinan kita yang menuju paling terakhir perjalanan kita adalah di surganya yang kekal. Nah, saudara kekasih, memang kita harus akui bahwa selama kita mendiami dunia yang fana ini, suasana-suasana kehidupan di sekeliling kita terkadang tidak mendukung. Bahkan saudara kekasih, suasana-suasana kehidupan yang kita lihat seperti keadaan peperangan, bencana alam, banjir, longsor, dan bahkan letusan gunung Merapi, dan bahkan saudara kekasih yang kita lebih tahu lagi adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis senantiasa terus berjuang untuk menyerang kehidupan kita, menyerang pertahanan iman kita di hadapan Tuhan. Dan iblis tidak paling suka kalau seseorang itu bertobat lalu berbalik kepada Tuhan atau terus untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Iblis memang tidak paling suka. Tetapi ingat saudara, sekalipun situasi di mana iblis terus berjuang untuk mengalahkan kita, untuk menggugurkan setiap perjalanan iman kita, untuk menghancurkan kekuatan rohani kita, tetapi ingat, jika Tuhan adalah bagian kita, jika Tuhan adalah milik kita, maka segala suasana kehidupan kita yang buruk, suasana kehidupan kita yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan melepaskan dari kehidupan kita, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam situasi yang dimana kita akan rasa damai, aman, dan bahkan Tuhan akan sentiasa menjadi pusat rasa aman hidup kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan, tetapi senantiasa kita menjadi milik Tuhan yang sangat benar-benar yakin bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kita, dan kita akan terus menghasilkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maupun menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, dan yang bisa berguna untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, itulah bagian pertama bahwa Tuhan adalah bagian kita. Tuhan, yaitu Tuhan hadir di dalam suasana perjalanan keyakinan kita. Itu hal yang pertama saudara yang kasih. Hal yang kedua, Tuhan adalah bagianku. Artinya bahwa Tuhan hadir dalam rancangannya terhadap kita. Di dalam Ratapan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Nah, saudara kekasih, rancangan-rancangan Tuhan terhadap setiap orang yang menjadi milik kesayangannya. Alkitab telah menyebutkan dengan jelas bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membentuk kehidupan kita sebagai umat kesayangan Dia, umat yang berharga di mata Dia, umat yang paling bernilai, dan umat yang benar-benar bukan Tuhan ingin menjauhkan, tapi Tuhan menjadikan kita sesuai dengan rancangannya, yaitu serupa dan segambar dengan dirinya, supaya kita bisa dapat memasyurkan nama Tuhan dari ujung bumi yang satu sampai kepada ujung bumi yang lain. Jadi Tuhan merancangkan hidup kita itu sangat sempurna. Tuhan merancangkan kita itu, saudara kekasih, supaya bisa memiliki hal kasih, dan supaya kita bisa memiliki yang namanya hal peduli akan kehidupan sesama. Dan bahkan Tuhan merancang kita adalah sangat istimewa. Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai ilmu pengetahuan. Tuhan memperlengkapi hidup kita dengan berbagai potensi-potensi yang sangat bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri maupun untuk menolong akan kehidupan sesama kita. Dan bahkan berbagai potensi-potensi yang Tuhan telah karuniakan kepada kita senantiasa kita pergunakan selagi masih ada kesempatan demi kesempatan. Bahkan selagi masih ada berbagai peluang demi peluang yang bisa menguntungkan hidup kita dan bisa menguntungkan akan sesama kita selama kita masih mendiami dunia ini. Kita harus bisa pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Dan saudara kekasih, potensi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat penting untuk kita kenal. Di dalam diri saya tahu ada berbagai potensi yang saya miliki.
Dan salah satunya saya sangat menyadari bahwa saya bisa untuk berkhotbah, saya bisa untuk mengajar, saya bisa untuk melakukan seminar. Dan semua potensi-potensi yang saya miliki di dalam bahasa Alkitabnya itu, maka potensi-potensi itu seringkali disebut dengan istilah talenta demi talenta atau karunia demi karunia. Sebab talenta atau karunia itu berbicara tentang kelebihan atau kemampuan demi kemampuan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, untuk tujuannya utamanya menjadi saluran berkat untuk dapat menjadikan hidup kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Nah, saudara yang kekasih, rancangan-rancangan Tuhan itu terhadap setiap orang percaya itu bukan rancangan kejahatan, tetapi yang Tuhan menyatakan melalui Alkitab Yeremia pasal 29 adalah rancangan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia adalah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan kita sangat sungguh ada. Tetapi untuk mencapai masa depan yang kita impikan atau yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, maka ingat saudara yang kekasih, semuanya tidak jadi dalam sekejap mata. Atau hari ini kita menyatakan bahwa suatu saat saya akan mencapai tujuan hidup saya dengan sempurna. Tetapi saat kita mengambil keputusan, lalu kita ingin untuk menjalani setiap rancangan Tuhan yang begitu indahnya dalam kehidupan kita, maka ada berbagai harga yang harus kita letakkan. Ada berbagai pengorbanan yang harus kita alami ketika kita mengambil keputusan untuk mewujudkan rancangan-rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita, supaya dapat menjadi kenyataan dan bahkan supaya dapat bisa dilihat oleh diri kita sendiri maupun bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ada berbagai pengorbanan demi pengorbanan yang dimana setiap pengorbanan itu kita kerjakan atau kita alamin semuanya bersama dengan kekuatan Tuhan, dan semua pengorbanan atau semua hal-hal yang kita alami saat kita menjalani proses demi proses untuk dapat mencapai tujuan rancangan hidup kita bersama dengan Tuhan, maka ingat saudara, sekalipun ada berbagai badai yang akan melanda setiap langkah kita saat kita ingin untuk mencapai setiap rancangan Tuhan atas hidup kita, maka percayalah, setiap badai itu akan berlalu. Sebab Tuhan yang berencana atas hidup kita, maka Tuhan juga yang akan menggenapi dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang berjanji untuk memberi kita yang terbaik, maka Tuhan juga yang akan menunjukkannya atau menjadikannya menjadi secara nyata dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, ingat, rancangan Tuhan yang ada pada dirimu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kejahatan, bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk membuat hidupmu semakin menjadi terpuruk, bukan juga untuk membuat hidupmu untuk semakin susah, dan bahkan bukan untuk membuat hidupmu semakin hari semakin terus berduka cita. Tetapi Tuhan tetap memiliki rancangan. Sekalipun hari ini engkau sedang dalam kondisi yang tidak baik, engkau merasa sudah tidak bisa untuk mencapai kehidupanmu dengan sebenarnya masa depanmu yang terbaik. Tetapi ingat, jika Tuhan punya rencana dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau dari segala situasi yang kau hadapi saat ini. Dan Tuhan akan menggantikan engkau dengan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, yang dimana engkau akan hidup tenang, engkau akan hidup penuh damai sejahtera, dan engkau akan bisa menjadi saluran berkat, menjadi bersaksi untuk banyak orang dimanapun engkau berada mengenai segala rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidupmu. Haleluya! Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Tuhan adalah bagianku. Artinya Tuhan hadir di dalam setiap harapan kita. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku. Kata Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Menurut apa kata jiwaku. Jadi saudara yang kekasih, ketika kita menyatakan atau mengakui bahwa Tuhan ada dalam diriku, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah milikku, maka percayalah bahwa Tuhan juga ada di dalam setiap harapanmu. Harapan-harapan demi harapan yang sedang engkau catat di dalam buku diarimu,
dan bahkan harapan demi harapan yang ingin saudara mencapai mungkin di bulan ini, di tahun ini, atau mungkin tahun depan, atau mungkin di 3 tahun yang akan datang, atau mungkin di 5 tahun yang akan datang, dan bahkan mungkin untuk 10 tahun yang akan datang. Segala sesuatu engkau sudah membuat melalui sebuah rancangan atau sebuah perencanaan di dalam catatan perjalanan hidupmu. Dan ketika engkau mencatat sebuah rencanamu untuk engkau bisa dapat mencapai, maka tentu ada berbagai target-target waktu yang Anda sudah memikirkan untuk kapan Anda bisa mencapai rancanganmu itu. Tetapi saudara kekasih, semua harapan-harapan yang kita miliki, ingat, kita selalu melibatkan Tuhan untuk hadir bekerja sama dengan kita dan akan mendatangkan kebaikan, yaitu setiap harapan kita yang baik untuk bisa kita menikmati, untuk kita bisa merasakan, dan bahkan untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita dimanapun kita berada. Nah, saudara kekasih, memang harapan setiap orang itu banyak, tetapi saat setiap harapan itu kita harus terus merancangnya dengan bagus. Lalu kemudian setiap harapan-harapan itu kita datang komunikasikan kepada Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan, inilah harapan hidupku. Saya ingin mencapainya. Karena itu Tuhan, aku percaya mulai hari ini bahwa Engkau adalah bagian dalam hidupku. Engkau adalah milik yang seutuhnya di dalam hidupku. Dan aku bersandar, aku percaya, aku meletakkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan kasih-Mu. Dan aku percaya harapan-harapan hidupku akan berhasil, akan benar-benar menjadi sukses sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sebab harapan-harapan itu adalah harapan yang sangat berkenan dan yang layak untuk Tuhan berkati. Dan saudara kekasih, ketika kita datang untuk mengkomunikasikan segala harapan-harapan itu, maka Tuhan akan selalu mendengar. Dan terkadang Tuhan akan berkata bahwa setiap harapanmu itu bagus dan Tuhan akan memberkati untuk menjadi berhasil. Tetapi harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan sudah pasti tidak akan menjawab. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan adil. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk terus hidup dalam kegagalan dalam setiap harapan kita. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita supaya kita itu hanya menjadi orang yang sangat monoton, orang yang terus berharap dan berharap, tetapi tidak pernah bertindak untuk mengerjakan atau melaksanakan atau mewujudkan setiap harapan kita. Alkitab berkata bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa bekerja sama dengan Tuhan kita. Dengan artinya bahwa Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu turut membantu kita untuk mencapai harapan-harapan kita, tapi kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan dengan caranya kita bertindak untuk melaksanakan, untuk bertindak, mewujudkan, bertindak untuk menyelesaikan akan setiap harapan kita. Memang setiap orang di dunia ini memiliki banyak pengharapan, bahkan harapannya itu sangat banyak. Terkadang orang karena memiliki banyak harapan dan sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil. Tetapi ingat, jika hari ini apapun rencana kita dan apapun yang kita harapkan untuk berhasil, maupun seberat apapun dan sebesar apapun harapan-harapan yang kita ingin capai, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Sebab ketika Tuhan turun tangan mencampuri setiap urusan kita, maka segala sesuatu akan menjadi kenyataan sesuai apa yang kita harapkan. Jika hari ini kita ingin untuk mencapai suatu saat, suatu harapan kita di suatu hari nanti, maka mulai hari ini kita mulai menentukan harapan itu. Maka suatu kelak Tuhan akan menyatakannya menjadi kenyataan. Saudara yang kekasih, saya memiliki sebuah cerita ketika dalam sejarah perjalanan pendidikan saya sebenarnya tuh pendidikan itu tidak seperti teman-teman yang lain atau seperti saudara-saudara yang lain, supaya saat dia menjalani atau menduduki bangku pendidikan itu berjalan yang mulus. Tidak. Tetapi yang saya alami adalah putus nyambung.
Jadi sebentar sekolah, sebentar putus. Sebentar sambung sekolah lagi, sebentar putus lagi. Tetapi sekalipun putus, saya masih memiliki pengharapan saat saya kenal Tuhan pada tahun 2000 yang telah berlalu. Saya seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin sekolah terus dan terus Tuhan. Sekalipun hari ini saya putus, dan hari ini saya boleh gagal. Tetapi ingat, saudara yang kekasih, ketika saya berkata demikian kepada Tuhan dalam hati saya, Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tuhan mendengar. Tuhan selalu membuka jalannya bagiku. Sehingga saya yang tadinya tidak memiliki ijazah, saya bisa memiliki ijazah paket B setara SMP. Bahkan kemudian saya juga pergi penginjilan, lalu tapi di sepanjang melakukan kegiatan penginjilan, saya juga terus berharap untuk bisa kuliah. Dan akhirnya Tuhan juga membuka jalannya. Saya bisa mendapatkan ijazah paket C setara SMA. Lalu saya bisa kuliah. Dan pada hari ini saya bisa menjadi seorang sarjana juga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ingat, sebesar atau sekecil apapun harapan kita harus setia untuk terus menyatakan atau memberitahukan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang, dan apa yang menjadi harapan kita untuk kita dapat capai. Dan bahkan saudara kasih, satu rahasianya saudara, jika kamu ingin untuk mencapai setiap harapan impian dalam hidupmu, libatkan Tuhan senantiasa. Selain itu, jangan lupa untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk terus berkomunikasi, yaitu berdoa dengan Tuhan. Sebab hari ini apa yang kau tabur melalui kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, melalui doa kepada Tuhan tentang segala harapan-harapanmu, maka tepat pada waktunya, di saat dimana engkau tidak pernah sangka-sangka, engkau akan menerima dan engkau baru mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan adalah bagian dalam hidupku, Tuhan adalah milikku di dalam setiap harapan hidupku. Haleluya. Itu hal yang ketiga saudara yang kekasih. Hal yang keempat adalah Tuhan adalah bagianku, yaitu bagian di dalam doa pemulihan di dalam pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Saudara yang kekasih, kitab harapan ini ketika sang penulis menyatakan bahwa bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara yang kekasih, ketika kehidupan kita sudah mulai goyah disebabkan oleh karena suasana atau keadaan situasi yang ada di sekeliling kita, ataupun disebabkan oleh karena diri kita sendiri, jangan dulu merasa berputus asa yang berlebihan. Tetapi kita sebagai orang yang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan di zaman anugerah ini, kita harus terlebih dahulu berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang terjadi hari ini dalam hidupku, berikanlah hikmat kepadaku, marifat kepada kehidupanku, dan berikan hamba-Mu solusi supaya dapat mengerti dan mengetahui apa maksud-Mu di dalam hidup aku sebagai orang-orang pilihan-Mu. Nah, ratapan ini, saudara yang kekasih, melalui kitab ratapan ini, terkhususnya sang penulis kitab ratapan, dia sudah menyatakan kepada Tuhan, saat bangsa Israel menghadapi berbagai problematika yang benar-benar membawa kehidupan mereka dalam hal-hal yang menderita berkepanjangan, tetapi di pasal 5 dari kitab ratapan, pasal yang ayat yang ke-21 ini, justru ada sebuah pengalaman rohani yang diutarakan oleh sang penulis kepada kita. Bawalah kami kembali kepadamu, dan baharuilah hari-hari kami seperti zaman dahulu kala. Saudara yang kekasih, segala sesuatu yang kita alami, jangan dulu persalahkan diri kita sendiri, jangan dulu persalahkan orang lain, ataupun kita jangan dulu mempersalahkan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan paling utama adalah mengoreksi kita diri kita, dan kembali bertanya kepada diri kita, maupun bertanya kepada Tuhan paling utama melalui doa. Dan doa itulah yang akan menjadi pembawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Doa adalah
jembatan atau sarana untuk kita terus berbicara dengan Tuhan. Lalu kuasanya Tuhan untuk memulihkan kembali kehidupan kita. Jadi tujuan daripada doa pemulihan yang dinaikkan oleh sang penulis kitab Ratapan ini adalah supaya Tuhan kembali menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita dan pembawa pemulihan atas seluruh kehidupan kita. Nah, bawalah kami kembali kepadamu. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan adalah bagian dalam hidup kita. Kita terus memohon kepada Dia. Kita terus meminta kepada Dia. Kita terus bertanya kepada Dia. Dan kita terus benar-benar berharap kepada Dia supaya Dia kembali menuntun kita kembali kepada seluruh jalan kebenarannya. Dan ketika kita sudah salah melangkah di hadapan Tuhan, jangan kita pergi meninggalkan atau menjauhi Tuhan kita yang kita sembah siang dan malam itu. Tetapi kita harus benar-benar sadar akan segala kesalahan kita, akan segala tindakan kita yang telah salah di hadapan Tuhan. Lalu kita berbalik kepada Dia, maka Dia menjadi gembala agung kita yang akan terus menuntun kita, terus menjaga kita, terus menolong kita, terus membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, kita harus mengoreksi hidup kita, kita menyadari kesalahan kita, lalu kita mulai belajar untuk bertobat. Sebab saat kita bertobat itu sama artinya dengan kita sedang membaharui jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sedang membaharui cara hidup kita yang salah di mata Tuhan. Dan untuk membaharui cara hidup kita, kita tidak bisa mengerjakan secara orang demi orang atau secara pribadi. Tetapi cara membaharui cara hidup kita, mulai pola pemikiran kita atau cara berpikir kita, membaharui hati kita dari yang jahat untuk menjadi yang baik, semuanya kita akan bisa dapat mencapai tujuan kehidupan kita menjadi yang baru di hadapan Tuhan. Syaratnya adalah izinkan kekuatan Roh Tuhan untuk terus berkarya dalam hidup kita. Sebab roh daripada Tuhan selalu menjadi jaminan atas kehidupan kita. Roh daripada Tuhan pekerjaannya adalah untuk memerdekakan kehidupan kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita sudah sempurna, tidak. Kita masih memiliki berbagai keterbatasan. Kita masih memiliki berbagai persoalan. Kita masih belum sempurna. Tetapi untuk mencapai hal kesempurnaan yang sesuai dengan standar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus memiliki peran fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk itu, dimanapun kita berada, tetap andalkan kekuatan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan di saat kita sudah tidak mampu untuk berdoa, maka kitab Roma menyatakan bahwa Roh Kudus selalu turut mendoakan kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi Roh Kudus tak berdoa buat kita. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus juga turut mendukung kita dalam doa. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Sebab Tuhan mengizinkan rohnya menolong kita. Karena Tuhan menilai dari sisi iman kepercayaan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan rohnya untuk terus bekerja dalam hidup kita. Dan bahkan untuk terus mendoakan kita. Supaya kita terus mengalami kehidupan yang dari yang jahat menjadi baik, sampai kita benar-benar menjadi umat kesayangan. Menjadi umat kesayangan Tuhan berarti kita adalah orang-orang yang siap untuk dibaharui dari suatu hari ke hari yang lain. Dan secara terus-menerus hidup kita akan terus dibaharui. Sebab Tuhan mengakui kita sebagai umat kesayangan. Dan karena Tuhan yang mengakui kita sebagai umat kesayangan, maka Tuhan akan terus memproses hidup kita. Tuhan terus membentuk hidup kita supaya menjadi umat yang benar-benar memiliki hidup yang berkenan kepada Dia. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian dimanapun kita berada, saat kita bekerja, saat kita sudah beristirahat, maupun saat kita sudah hidup bersama dengan keluarga, bahkan hidup bersama dengan orang lain dimanapun kita berada. Firman Tuhan adalah perintah bagi kita.
terang bagi jalan kita. Haleluya. Amin.